Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Kusnadi, NPM 2001061013, mahasiswa Tadris Matematika YIN Metro Lampung. Di sini saya dibimbing oleh dosen mengampu Ibu Bika Merliza MPD yang akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial, membentuk persamaan diferensial, dan solusi dari persamaan diferensial. Baiklah, kita langsung saja ke materi klasifikasi persamaan diferensial. Jadi teman-teman, berdasarkan tipe atau jenisnya, persamaan diferensial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, persamaan diferensial biasa, dan pengertiannya yaitu persamaan yang hanya mempunyai satu peubah bebas atau variabel bebas. Contoh yang pertama itu dy per dx minima y sama dengan 1, di mana variabel bebasnya adalah x. Contoh kedua itu persamaan x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat min 6x dy per dx sama dengan 0. Variabel bebasnya adalah x. Kemudian klasifikasi berdasarkan tipe yang kedua yaitu persamaan diferensial parsial, atau kita disebut PDP. Yang biasa tadi kita sebut PDB, atau kita ucapkan dengan singkatannya saja. Pengertiannya yaitu persamaan yang mempunyai dua peubah bebas atau variabel bebas. Contohnya do x per do y sama dengan minus do v per do x, di mana y dan x adalah variabel bebasnya. Maka persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial parsial. Kemudian klasifikasi berikutnya itu berdasarkan orde yang dapat dibedakan menjadi orde 1, orde 2, dan seterusnya. Kita lihat contoh 1. Persamaan ini berorde 1 yaitu x, dan yang contoh kedua ini adalah berorde 2 yaitu x-nya berpangkat 2. Maka yang dapat membedakan adalah suatu pangkatnya, pangkat dari variabel bebasnya. Kemudian yang berdasarkan linearitas. Kenapa linearitas? Karena persamaan diferensial dikatakan linier jika tidak adanya perkalian antara variabel tak bebas dan turunan-turunannya. Contohnya seperti ini. Persamaan yang pertama ini dikatakan linier karena tidak adanya perkalian antara variabelnya. Kita lihat yang persamaan 2. Di sini ada ax kuadrat. Jika dipecah ini maka a dikali x dikali x. Maka adanya perkalian antara variabel sehingga persamaan ini disebut dengan non-linear orde 2 karena ada variabel yang berpangkat 2. Kemudian materi yang kedua adalah membentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mengeliminasi semua konstanta sembarang yang terdapat dalam suatu persamaan atau dengan cara substitusi. Contohnya seperti ini. Bentuklah persamaan diferensial untuk y sama dengan ax kuadrat plus bx. Penyelesaiannya kita ubah dulu y menjadi dy per dx. Kemudian kita turunkan ax kuadrat plus bx menjadi 2ax plus b. Kemudian kita turunkan menjadi turunan kedua sehingga menjadi d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2a. Kemudian kita cari nilai a-nya, kita pindahkan ruas sehingga menjadi 1/2 d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai a karena sudah diketahui ini nilai a-nya.
Sehingga dy per dx 2ax plus b kita substitusikan nilai a nya menjadi 2 dikali 1 per 2. Itu sama dengan 1, maka di sini menjadi x d kuadrat y per dx kuadrat plus b. Kemudian kita cari nilai b nya, menjadi dy per dx min x d kuadrat y per dx kuadrat. Ini adalah nilai b. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ini nilai a dan b nya yang sudah diketahui tadi, sehingga menjadi 1 per 2 d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dy per dx min x d kuadrat y per dx kuadrat x. Sehingga kita pecah lagi menjadi 1 per 2 x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat plus x dy per dx min x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Lalu kita kelompokkan yang sejenis, sehingga x dy per dx kita lihat ini ada 1 per 2 x kuadrat dan ini ada minus x kuadrat yang variabelnya sama, sehingga setengah dikurang 1 itu adalah min setengah x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat. Kita lihat contoh yang kedua. Bentuklah persamaan diferensial dari y sama dengan a sin x plus b cos x. Kita ketahui turunan sin x itu adalah cos x dan cos x turunannya adalah min sin x. Langkah yang pertama, kita turunkan kedua ruas terhadap x. Maka ini akan menjadi dy per dx, dan turunan sin adalah cos, dan turunan cos adalah sin. Turunan cos adalah min sin. Kemudian kita turunkan menjadi turunan kedua, sehingga menjadi d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan cos adalah min sin, sehingga menjadi min a sin x, dan turunan sin adalah cos, sehingga menjadi min b cos x. Sehingga akan menjadi min a sin x plus b cos x. Di sini a sin x plus b cos x adalah persamaan nilai y, sehingga di sini akan menjadi minus y. Sehingga nilai ataupun persamaan y akan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, di mana keterangannya adalah variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan secara jelas dengan bentuk umumnya ini. Y sama dengan fx atau fungsi x. Contohnya, y sama dengan x kuadrat ditambah 5x plus 4. Di sini secara gamblang atau secara jelas adalah fungsi y sama dengan fungsi x. Kemudian adanya bentuk implisit dengan keterangan variabel bebas dan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan secara jelas dengan bentuk umumnya fungsi x, y sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk sama dengan 0 menjadi x kuadrat plus y kuadrat minus 25 sama dengan 0, dengan variabelnya adalah x dan y terdapat dalam persamaan tersebut. Kemudian solusi umum dan solusi khusus yang terdefinisi yaitu memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval. Sedangkan khususnya jika solusi tersebut bebas dari sembarang konstanta. Ini yang khusus. Lebih lanjutnya kita lihat contohnya. Tentukan solusi umum dan solusi khusus dari persamaan dy per dx min xy sama dengan 0 dengan nilai x dan y-nya 1,1. Penyelesaiannya dari persamaan ini kita ubah dulu dengan persamaan dy per dx sama dengan x per y. Sehingga kita kali silang sama dengan y dikali dy sama dengan x dikali dx.
kita turunkan kedua persamaan ini sehingga menjadi 1/2 Y kuadrat plus C1 dan 1/2 X kuadrat plus C2, sehingga kita operasikan menjadi 1/2 Y kuadrat plus 1/2 X kuadrat. Nah, ini C kenapa? Karena C2 ini pindah ruas menjadi min C1, sehingga ini menjadi nilai C. Ini adalah solusi umumnya yang bernilai Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus C. Karena ini setengahnya pindah luas, sehingga setengah dikurang setengah adalah 0. Kita lanjut. Maaf, ini tidak terlihat karena nilai Y-nya ini sudah diketahui. Lalu kita cari nilai C-nya. Nah, nilai Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus C. Kemudian yang satu ini adalah nilai Y-nya tadi, sehingga menjadi 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus C, sehingga C sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka sama dengan 0. Maka Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah C, sehingga Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Dan ini adalah solusi khususnya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Muhammad Rian Rusandi menyampaikan terima kasih kepada dosen mampu Ibu Vika Meliza yang telah membimbing kami. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.